safety riding itu juga bukan masalah kita kelengkapan yang lengkap itu, bukan hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat Muda Munia. Berjumpa lagi bersama saya April, tentunya di podcast UMY Talk Season 3, Inspirasi Muda Mendunia. Long time no see ya sobat ya. Akhirnya kita berjumpa lagi, tentunya untuk mengangkat topik-topik menarik dan juga menginspirasi. Sobat, gimana nih kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya sobat ya. Kalau kita lihat-lihat nih ya, Jogja semakin hari semakin ramai ya sobat ya. Baik itu turis dari mancanegara maupun turis lokal yang berkunjung ke Yogyakarta. Oleh karena itu gak heran nih ya, jalanan dari Jogja sekarang makin macet ya sobat Muda-Mudia. Untuk itu sebagai pengguna jalan yang baik, kita harus tahu banget ya untuk menggunakan jalan itu seperti apa ya. Apalagi jangan sampai terpancing emosi ya sobat ya, di jalanan biasanya macet kan ya. Nah karena ini penting banget ya, bersama Kampus Sehat Senyaman Taman ya, kita menghadirkan podcast pada hari ini tentunya untuk membahas tentang safety riding. Wah, apa ya itu safety riding? Untuk kaum milenial pastinya udah gak asing lagi ya sama safety riding, tapi yakin kalian udah tahu safety riding yang baik itu seperti apa. Nah karena ini penting banget untuk kita tahu ya sobat, artinya kita harus juga mengetahui informasinya dengan orang yang tepat, dengan narasumber yang pas ya sobat Muda-Mudia. Untuk itu kita sudah menghadirkan khusus di podcast kita kali ini ya, telah hadir dari perwakilan Polres Bantul ya. Hari ini langsung saja kita sapa, udah ada di studio kita tercinta ini, ada Kasat Lantas Polres Bantul AKP Satyadira Anggoro Arya NSTRK SIK MSC. Betul Bapak? Betul sekali, luar biasa. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya. Perjalanan ke sini tadi gimana Pak? Lancar Ya, Alhamdulillah. Bantul UMY insya Allah deket ya Pak ya? Dekat 15 menit. 15 menit saja Sobat Muda-Mudia. Bapak boleh dong disapa dulu Sobat Muda-Mudia di rumah yang udah pantengin kita nih Bapak ya? Oh iya. Halo semuanya. Halo. Mungkin bisa kenalan dulu Pak, dari mana? Boleh, izin memperkenalkan diri. Jadi nama lengkap tadi sudah disebut, Satyadira Anggoro Arya. Jadi saya adalah saat ini menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bantul, Polda DIY, bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Oke. Bapak, sebelum kita berbicara tentang safety riding, nah safety riding ini kan setahu April ya Pak ya, ini adalah suatu upaya nih ya dari kita semua untuk mengurangi atau meminimalisir yang namanya berbahaya berkendara ya Pak ya. Tentunya juga untuk memaksimalkan keselamatan berkendara, betul Pak? Ya kalau dari katanya kan safety riding. Safety riding, betul. Jadi riding itu berkendara, safety itu keselamatan. Jadi berkendara dengan selamat, intinya itu. Intinya itu ya Pak ya. Simpelnya seperti itu ya Sobat Muda. Yang susah adalah penerapannya Pak. Betul. Gitu ya Pak ya. Bapak mungkin sebelum kita bahas lebih dalam tentang safety riding, mungkin bisa dikasih tahu nggak sih Pak, safety riding itu di bagian apa sih, unit apa yang mengelola program ini gitu di Polres? Kalau safety riding itu dikelola khusus oleh unit keamanan dan keselamatan lalu lintas. Satlantas Polres Bantul. Jadi unit Kamsel Satlantas Polres Bantul itu yang secara spesifik khusus mengawai tentang safety riding. Oh gitu ya Pak ya. Nah Bapak, mungkin safety riding tadi kita udah bahas secara simpel ya. Sebenarnya tujuan dari safety riding ini apa Pak? Tentunya safety riding itu kita sering gelorakan, sering sosialisasikan adalah untuk satu, meningkatkan keselamatan dan keamanan khususnya bagi teman-teman semua di jalan raya yang menggunakan roda 2, roda 4 dan seterusnya. Jadi utamanya adalah untuk meningkatkan safety atau keamanan. Gitu ya Pak ya. Nah untuk safety riding yang baik dan benar, nah ini kan susah banget ya Pak ya. Itu gimana sih Pak? Sebenarnya nggak sulit Mbak, nggak sulit. Jadi safety riding itu pertama diawali dari kesadaran.
Jadi teman-teman semua harus punya kesadaran dalam berlalu lintas. Betul. Jadi diawali dengan niat dulu. Jadi sebelum berkendara itu sudah diniatkan, saya akan menggunakan helm. Kemudian saya akan berkendara dengan hati-hati, pelan-pelan, tidak buru-buru. Nah, jadi semuanya diawali dengan niat dan kesadaran diri. Nah, kedua baru pada saat pelaksanaannya itu betul-betul bisa diterapkan apa yang sudah diketahui. Nah, Betul. yang rata-rata sebenarnya yang jadi masalah bukan yang nomor 2, tapi yang nomor 1. Oke. Jadi emang belum ada niat untuk betul-betul mau safety. Jadi ya cenderung abai atau sembrono. Kemudian ya cenderung kita tahu aturan itu diabaikan. Betul. Itulah yang akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Oh benar. Nah ngomongin soal kecelakaan berlalu lintas ya Pak ya, seberapa penting sih kita menerapkan safety riding tentunya untuk menekankan angka kecelakaan di lalu lintas gitu Pak? Oh penting sekali, penting banget. Jadi safety riding itu juga bukan masalah kita kelengkapan yang lengkap itu bukan hanya itu, tapi adalah bagaimana kita mengendarai roda 2 atau roda 4 di jalan raya. Terus bagaimana etika kita bersama dengan pengendara lainnya. Contoh ada pada saat yang mudah itu adalah menyeberang. Iya. Ketika kita mau nyebrang pejalan kaki ya, terus kita menggunakan roda 2, nah ini yang benar ini seperti apa? Nah contoh mudah seperti itu. Kalau kita tahu aturan, yang benar adalah kita mengutamakan pejalan kaki. Nah, mau itu kita lagi ngebut atau memang kita lagi di jalan besar gitu kan, kalau ada orang nyebrang ya diutamakan pejalan kaki. Itu adalah etika berkendara dan salah satu bentuk safety riding. Oke, benar banget ya Pak. Ya kadang juga kita sering banget ya ngelihat ada yang mau nyebrang tapi dia nyelonong aja gitu ya Pak ya. Kadang ngerasa, ini kan bukan tempat nyebrang nih. Ya memang betul. Tapi itu etika berkendara tadi. Ketika ada pejalan kaki mau nyebrang ya sudah diutamakan. Kita emang ngalah akhirnya. Benar banget. Ini mungkin di Indonesia yang kurang itu masih kesadarannya ya Pak ya. Betul. Yang mungkin perlu kita gencarkan lagi ya Pak ya, kesadaran berlalu lintas pastinya. Nanti kita akan bahas sobat muda-muda tentang etika berlalu lintas. Tapi sebelum kita bahas secara umum, karena ini kampus unggul dan Islami ya Pak ya, maka nggak heran kita di sini banyak banget yang berhijab ya, yang menggunakan gamis dan lainnya. Nah Bapak pastinya kan pengguna hijab nih, apalagi yang menggunakan kendaraan bermotor itu pastinya sangat amat sering ya Pak ya terjadi kecelakaan pastinya juga ya Pak ya. Sebenarnya nggak sering-sering amat sih. Tapi ada ya Pak ya pastinya. Nah itu gimana ya Pak ya untuk kita bisa menerapkan safety riding yang baik untuk kaum yang berhijab nih Pak? Sebenarnya tidak ada masalah dengan pakaian. Jadi tetap bisa menggunakan pakaian sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun perlu diperhatikan itu adalah mungkin dari batasan pakaian yang digunakan jangan sampai itu terlalu panjang ataupun masuk ke bagian roda dan sebagainya. Ataupun mungkin kalau kita menggunakan jilbab yang agak panjang itu kalau kena angin kan juga terbang-terbang. Nah, itu juga mengganggu pengendara lainnya. Mungkin itu saja yang diperhatikan. Jadi ketika kita menggunakan pakaian itu jangan apapun pakaiannya jangan sampai mengganggu konsentrasi kita dalam berkendara. Jadi ya disiasati sedemikian rupa. Contoh misalkan menggunakan jilbab panjang, itu bisa menggunakan jaket. Nah, kalaupun kita pakai jaket itu kan akan rapat di jaket, sehingga tidak mengganggu konsentrasi dalam berkendara. Jadi misalkan jaketnya itu rapat, otomatis kan hijabnya juga tertutup rapat di situ. Nah, di situ contohnya seperti itu. Tapi itu bisa teman-teman pikirkan sendiri sih untuk menyiasati safety jadi masing-masing. Betul. Nah, untuk perlengkapan yang harus dipersiapkan ya Pak ya untuk kita nerapin safety riding yang baik itu apa aja Pak yang perlu kita persiapkan? Terutama paling penting adalah helm. Helm itu wajib. Wajib, benar banget. Helm mungkin gunakanlah yang standar. Nah, jadi tidak menggunakan helm yang asal helm. Terus kemudian sudah dipakai, jangan lupa diklik yang bagian sininya. Benar itu banget. Untuk memastikan kalau nanti ada guncangan ataupun accident itu tetap dalam tetap safety. Kemudian yang kedua kita bisa pakai jaket. Jadi selain kita menggunakan helm, menggunakan jaket itu juga untuk safety. Terus celana panjang. Kemudian juga kalau bisa jangan menggunakan sandal, tapi menggunakan sepatu. Betul. Ya. Kemudian terakhir mungkin sarung tangan yang paling terakhir. Jadi itu kelengkapan
safety riding Safety yang riding. disarankan untuk digunakan. Kalau yang wajib sesuai aturan adalah helm. Namun selain daripada helm itu disarankan tetap digunakan. Gitu sobat muda-mudanya. Jadi nih ya mulai sekarang ya mungkin perlengkapan yang udah disebutin sama Pak Satya ya. Pak Satya pada hari ini ya mungkin bisa kita persiapin dan kita lengkapin ya. Yang biasanya cuma pakai helm mungkin sekarang sudah mulai dipersiapkan untuk pakai jaket dan juga sarung tangannya, jangan lupa ya. Selain untuk menghindari panas, pastinya untuk keamanan kita bersama ya sobat muda-mudanya. Nah Bapak, saya penasaran banget nih ya Pak ya. Ada berapa sih Pak angka kecelakaan berlalu lintas terutama yang berada di Yogyakarta atau di daerah Bantul? Ini gimana biasanya? Mungkin bisa saya sedikit jelaskan khusus di wilayah Bantul ya. Oke, karena boleh, ini kan UMY juga di Bantul. Nggih, benar Dan banget. saya juga ada bertugas di sana. Jadi untuk di Bantul itu kurang lebih dalam sebulan itu terjadi kecelakaan 150 sampai 200 kecelakaan setiap bulan. Wow. Itu yang terjadi. Jadi kalau sehari mungkin bisa 4, 5 atau 6 Kendaraan ya Pak ya? kejadian. Itu setiap hari. Wow. Di sewilayah Bantul, satu kabupaten. Itu termasuk tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Karena kita juga masyarakatnya juga banyak. Kemudian selain juga masyarakat Bantul juga banyak masyarakat mungkin luar, yaitu mahasiswa. Karena kita banyak kampus di sini, ada ISI, ada UMY, ada UAD, dan kampus-kampus lain yang mungkin banyak. Dan kita juga memiliki ring road selatan dan barat. Betul. Nah, itu juga di situ banyak terjadi kecelakaan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita untuk statistik kecelakaan ini termasuk tinggi di antara kabupaten kota lainnya di Indonesia. Bener banget Pak. Nah karena UMY ini adalah kampus yang sadar betul ya Pak akan pentingnya safety riding, apalagi posisi kita ya yang berada di dekat banget ring road ya Pak ya. Nah ini maka melalui program Kampus Sehat Senyaman Taman ini kita mengajak seluruh mahasiswa, dosen dan juga sivitas akademika untuk mengetahui nih Pak etika dalam berkendara yang baik itu seperti apa. Nah untuk mengingat ya kampus kita ini cukup ramai ya Pak ya, apalagi kendaraan bermotor, bermobil dan juga pejalan kaki yang di UMB masih banyak banget, alhamdulillah Bapak. Nah apa aja sih Pak etika pengguna jalan yang harus diketahui oleh masyarakat? Etika pengguna jalan yaitu pertama mengutamakan safety tadi, ya. Kemudian yang kedua juga memperhatikan pengguna jalan lain, baik itu pejalan kaki, roda 2, roda 4 dan seterusnya. Dan terakhir itu patuhi peraturan lalu lintas. Nah, jadi peraturan lalu lintas itu sudah dijelaskan secara baik itu menggunakan rambu-rambu ataupun teman-teman juga pastinya menggunakan media juga tahu. Betul. Paling mudah itu sekarang ini kalau di Jogja ada ring road. Ring road itu kan ada jalur cepat, jalur lambat. Nah, itu kalau untuk jalur cepat digunakan oleh roda 4, jalur lambat oleh roda 2. Betul. Nah, itu yang paling mudah seperti itu. Tapi dan paling sering juga dilanggar nggak sih Pak? Setiap hari. Setiap hari pasti ada. Hayo lo sobat muda-mudia, siapa nih ya yang sering banget lewat jalur mobil padahal menggunakan kendaraan motor. Waduh, ini kalau sampai ditahu ketemu sama Pak Satya nanti langsung ya diberhentiin ya Pak ya. Sebenarnya bukan polisi. Bukan polisi. Maksud saya ketemu polisi itu biasa. Maksudnya paling hanya diberikan surat cinta kan gitu. Waduh, surat cinta. Tapi yang bahaya itu kan kalau kita dijemput malaikat. Waduh. Karena kemarin belum lama ini juga sudah ada 2 kejadian itu meninggal dunia di ring road. Di ring road selatan Bapak? Atau gimana? Di ring road selatan. Ring road selatan. Di Banguntapan itu satu. Terus kemarin terakhir di dekat Giwangan itu satu. Itu karena roda 2 menggunakan jalur cepat kecelakaan dengan truk atau mobil. Tuh, meninggal dunia. Nah, kalau masih ketemu bapak-bapak polisi di jalan mungkin masih bisa senyum. Masih bisa senyum. Dijemput malaikat, ini sudah. Kita nggak bisa senyum, tidak bisa menegur sapa lagi ya Bapak ya. Tuh sobat muda-mudia, intinya jangan takut sama polisi ya sobat muda-mudia, tapi takutlah sama yang menjemput ya. Menjemput ke akhirat. Waduh, belum mau kan sobat muda-mudia, karena April tahu banget nih ya, masih banyak banget cita-cita sobat muda-mudia yang harus dicapai nih ya Pak ya. Makanya kita hadirkan podcast hari ini untuk sama-sama
pertama ya kita menyadarkan diri kita untuk menerapkan safety riding. Pak, kita balik lagi sama etika. Kan banyak banget yang dilanggar ya Pak ya. Kira-kira apa aja pelanggaran yang sering banget dilakukan oleh masyarakat? Sering banget apa Pak? Ya. Pertama tadi itu jalur cepat, jalur lambat. Di mana motor harusnya pakai jalur lambat tapi menggunakan jalur cepat. Betul. Kemudian yang kedua itu lampu merah. Jadi banyak yang sudah merah namun diterobos, sehingga terjadi kecelakaan. Yes. Gitu. Termasuk yang lampu merah yang belok kiri itu harus mengikuti lampu apil. Yes. Itu banyak yang melanggar di situ. Di situ ada tulisannya belok kiri menggunakan lampu apil. Nah, padahal di situ dibuat seperti itu karena ruas jalannya sempit, sehingga kendaraan yang mau belok ke kanan itu akan memakan sebagian besar jalan yang dari arah sebaliknya. Situ makanya ketika ada yang belok kiri itu harus menunggu, harus bergantian seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu motor kalau atau mobil sama sebenarnya, tapi di ruas jalan tertentu itu diatur. Contoh di ring road jalur cepat aja itu maksimal sebenarnya hanya 60 km/jam. Itu padahal namanya jalur cepat tapi maksimal 60, tapi realitanya kebanyakan di atas itu. Betul. Ya, kemudian juga jalur lambat itu maksimal 40 motor. Tapi sepertinya kalau kita lihat sehari-hari sih lebih. Lebih benar. Apalagi anak-anak muda ya Pak ya. Ya, apalagi yang paling terakhir itu karena buru-buru biasanya. Wah, iya benar banget. Makanya tadi di awal tadi saya bilang diawali dengan niat ya. Niat ya Pak ya. Nah, ketika sudah niat untuk selamat pasti dia akan menyiapkan waktu. Betul. Menyiapkan spare waktu agar berangkatnya tidak buru-buru, supaya di jalan juga santai, selamat sampai tujuan. Yes, benar banget. Pak, ini April sering banget ya Pak ya, sering banget dengar ya kalau misalnya ibu-ibu nih sering ngesen kanan tapi beloknya ke kiri. Nah ini beneran fakta untuk ibu-ibu aja yang sering lakuin kasus ini atau yang lainnya juga nih Pak, kaum pria juga nih? Kalau saya lihat ya 8:2 lah. 8:2, berarti nyata ya Pak ya? Bener. Bener adanya gitu kan ya. Oke, berarti sebagai kaum perempuan nih, April mewakili ya, mohon maaf lahir dan batin, mungkin mulai dari sekarang kaum Hawa ini sudah mulai harus mempersiapkan diri lebih safety riding lagi ya Pak ya. Kalau misalnya belok kiri ya udah belok kiri gitu ya Pak ya. Aduh maaf banget ya kaum pria ini. Oke, Bapak, kita balik lagi ke pembahasan kita tentang safety riding. Nah tentunya safety riding ini bukan hanya harus diterapkan sama pengendara, tapi juga penumpang, betul Pak? Iya, betul. Iya, itu gimana sebagai seorang penumpang yang baik, itu safety riding yang harus kita terapkan itu gimana Pak? Kalau penumpang roda 2 otomatis menggunakan helm. Kemudian berboncengan itu maksimal 1 orang. Jadi nggak boleh dalam motor itu berboncengan lebih dari 1, tidak boleh. Apapun motornya. Betul. Ya, jadi roda 2 tetap maksimal itu 1 orang dan wajib menggunakan helm. Nah, kemudian yang kedua untuk roda 4, baik itu penumpang depan ataupun belakang itu wajib menggunakan safety belt. Oke. Nah, safety belt itu wajib. Kemudian pada saat di dalam juga itu juga tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Contoh paling gampang itu adalah puntung rokok. Nah, kalau roda 4 ataupun roda 2 penumpangnya biasanya yang nyupir itu sudah tertib. Nah, yang di samping kiri atau di belakang ada aja yang ngerokok. Nah, betul. akhirnya puntung rokoknya itu dibuang asapnya pada saat dibuka jendela. Nah, itu mengganggu pengendara khususnya di belakang. Benar banget. Itu sering banget itu. Ya. Nah, itu gimana Pak penanggulangannya terkait kasus itu? Karena banyak banget sampai sekarang kita masih menemukan kayak orang merokok di jalan gitu ya Pak. Yang bahayanya tuh puntung rokoknya itu memang sudah mati ya Pak ya, tapi abunya masih berkeliaran nih ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau dari kami sudah sosialisasi juga melalui berbagai media mainstream. Itu juga kami laksanakan pengawasan langsung di jalan. Betul. Pun kalau kami temui di jalan itu tentunya kami melakukan teguran, melaksanakan teguran kepada masyarakat yang masih melakukan hal tersebut. Yes. Kalau mungkin berulang kali bisa diberikan surat tilang kalau memang mengganggu pengendara lain. Iya, benar banget.
Gitu ya sobat muda-muda, mungkin sekarang udah mulai dikurang-kurangin ya untuk ngerokok di jalan nggak ya. boleh, Oh nggak boleh, benar. Ya. Kalau ngerokok ada di tempatnya. Iya benar banget ya. Jadi itu sebenarnya tidak boleh ya sobat muda, karena itu memang sebenarnya sudah dilarang ya. Tapi banyak sekali sekarang masih banyak ya Pak ya yang menggunakan rokok. Mungkin bisa no smoking. No smoking ya sobat muda-muda ya. Oke, Pak, mungkin yang perlu safety riding lagi menurut April bukan cuma yang pengendara yang dibonceng juga, tapi juga pengguna jalan nih Pak, yang pejalan kaki. Pejalan kaki. Ya, itu gimana Pak untuk pejalan kaki? Ya, pejalan kaki juga sudah dilaksanakan sosialisasi, himbauan melalui media ataupun langsung. Juga kita itu bikin banner ataupun himbauan-himbauan secara offline itu juga sudah kita laksanakan. Khususnya di tempat-tempat keramaian. Nah, di situ juga kita kan setiap jam-jam tertentu pada saat padat arus lalu lintas itu kita ada personil di jalan. Itu juga melaksanakan himbauan ataupun kita menyeberangkan mereka yang mau nyebrang. Nah, tapi susahnya ada pada saat di luar jam-jam itu. Nah, itu banyak yang mungkin bahasanya nekat ya. Nyebrang di ring road itu banyak. Ya, termasuk terakhir kemarin ada kejadian meninggal itu karena nyebrang di ring road, dia kesandung di separator itu. Oh gitu. Jadi mau nyebrang kesandung dari jalurnya itu sudah ada mobil yang kecepatan tinggi sehingga terlindas meninggal dunia. Gitu. Nah sobat dunia, sebagai pengguna jalan kita juga harus benar-benar ngikutin etika berlalu lintas juga ya Pak ya. Jadi kita mentang-mentang jalan jadi kayak harus dihormatin gitu kan ya. Tapi kita juga harus menghormati pengendara motor dan mobil yang berlalu lintas gitu ya. Nah Pak, ini rencana kedepannya gimana nih Pak untuk menanggulangi permasalahan kecelakaan berlalu lintas ini? Baik, kecelakaan pertama, terkait kecelakaan kita yang pertama ini sedang dilaksanakan upaya untuk rekayasa arus lalu lintas. Jadi untuk ring road baik selatan barat termasuk semua ring road di DIY itu akan dilakukan penutupan bukaan separator yang ilegal. Nah, jadi di separator ring road itu jalur cepat dan jalur lambat itu ada beberapa titik yang sebenarnya harusnya ditutup. Tapi itu entah kapan atau siapa yang ada yang membuka separator itu. Nah, ini saat ini sedang dalam tahapan akan ditutup kembali. Jadi nanti untuk ring road itu akan dibuat lebih safety lagi untuk keluar masuk jalur cepat, jalur lambat. Ini akan banyak ditutup di ring road baik utara, selatan, barat, timur. Nah, itu sehingga untuk mengurangi angka kecelakaan di situ. Karena banyak kecelakaan terjadi pada saat crossing. Itu ada mobil mau crossing ke jalur lambat ataupun motor yang mau menggunakan jalur cepat padahal kan nggak boleh. Nah, contohnya salah satunya itu. Kemudian yang kedua, ini kita juga melaksanakan kegiatan razia untuk petugas. Jadi di jalan raya ini kami saat ini masih masif melaksanakan razia pelanggaran lalu lintas. Jadi buat rekan-rekan masyarakat, teman-teman semua yang menggunakan roda 2 dan roda 4 itu agar betul-betul mematuhi peraturan lalu lintas. Karena saat ini ya pada jam-jam tertentu akan ada petugas yang standby di jalan. Nah, nanti apabila ada pelanggaran akan diberikan surat tilang. Nah, kemudian terakhir kita juga menghimbau, kemudian melaksanakan sosialisasi ya. Dan juga kita pada jam-jam tertentu kita turun di jalan. Ya, kalau pagi dan sore kan sering lihat ada bapak-bapak polisi, bapak-ibu polisi. Nah, itu juga fungsinya adalah untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas sehingga mengurangi angka kecelakaan. Gitu ya Pak, that's right. Benar banget ya sobat muda-muda nih ya. Nah jadi mungkin sekarang sebelum berkendara kita sembari niat ya, kita persiapkan niat kita lagi gitu kan ya. Terus jangan lupa perlengkapan safety ridingnya ya, menggunakan helm SNI ya Pak ya, Standar Nasional Indonesia. Terus juga jangan lupa menggunakan jaket dan juga sarung tangannya ya agar lebih aman sobat muda-muda. Takutnya kalau misalnya amit-amitnya ada kesenggol atau apa gitu, seenggaknya badan kita aman ya Pak ya. Gitu, benar banget. Dan pastiin juga sobat muda kalian sudah mempersiapkan dokumen-dokumen pastinya kayak STNK, KTP dan juga SIM ya. Wajib punya SIM ya Bapak ya. Sekarang pelanggaran masih banyak ya Pak ya yang belum menggunakan SIM? Masih banyak ya Pak angka yang belum menggunakan SIM. Ini juga bisa diinformasikan ke teman-teman semua. Jadi
saat ini kalau teman-teman itu belum punya SIM, Iya. nanti apabila, semoga tidak terjadi, namun apabila suatu ketika terjadi kecelakaan, Betul. itu tidak bisa klaim asuransi jasara harja tanpa adanya SIM. Oke. Jadi sekalian juga diinformasikan ke Iya. teman-teman semua bahwasanya yang belum memiliki SIM agar mungkin segera diajukan untuk pengajuan SIM-nya. Karena nanti kalau ada kecelakaan itu harus memiliki SIM baru bisa klaim jasara harja. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kenapa-kenapa Iya. tahu-tahu baru nyari SIM mah susah. Betul banget gitu, karena biasanya gitu Pak, kalau udah kejadian baru bingung Iya. Pak. Jadi kita sebagai kaum terdidik nih ya Sobat Muda Munia, yuk yang belum punya SIM segera dibuat ya Sobat Muda Munia, karena nggak mahal ya Pak ya. Wah. Nggak mahal, langsung aja dateng Ya. ya Sobat Muda untuk ke Samsat terdekat pastinya ya. Kalau untuk SIM di Satpas Polres. Iya, Satpol Polres tepatnya ya Sobat Munia. Jadi langsung aja kunjungi di websitenya, ada mungkin Pak yang bisa mungkin Sobat Munia mau cari tahu dulu. Link ada di Instagram Satlantas Polres Bantul. Oke. Itu ada di situ tentang SIM juga ada, termasuk di situ booking online juga ada. Oke, nah Sobat Muda mungkin bisa follow dulu ya Instagramnya Polres Bantul ya. Nanti di sana banyak banget informasi pastinya Ya, Pak ya. betul. Gak cuma tentang SIM, pastinya tentang berkendara yang baik gimana Ya, ada, gitu kan ya. ya. Pastinya lengkap banget Sobat Muda. Yuk sekarang buruan follow dulu ya Sobat Muda Munia. Oke Pak, terakhir nih ya, bagaimana sih Pak harapannya untuk mahasiswa dan juga seluruh sivitas akademika UMY untuk menerapkan safety riding? Mungkin bisa kasih pesannya Ya. gitu Pak. Jadi khususnya mahasiswa juga generasi penerus bangsa ke depan itu sangat kami harapkan itu pertama betul-betul mentaati peraturan lalu lintas. Karena sehari-hari kita menggunakan jalan raya nih pasti. Apalagi mahasiswa menggunakan roda 2, roda 4 pasti menggunakan jalan raya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, untuk pesan dari kami yang pertama tolong betul-betul patuhi peraturan lalu lintas ya. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Bukan untuk polisi, bukan untuk yang lain, bukan, tapi untuk diri kita sendiri. Kemudian lengkapi perlengkapan berkendara safety riding yang tadi sudah saya jelaskan, mulai dari kepala sampai ujung kaki ya. Kemudian surat-surat berkendara juga dilengkapi, membayar pajak, memiliki SIM, itu juga suatu bentuk mahasiswa yang baik gitu. Mahasiswa yang mungkin taat aturan. Dan yang terakhir yaitu menghormati pengguna jalan yang lain. Jadi itu tadi pada saat berkendara supaya tidak terlalu buru-buru ya kan. Apabila ada pejalan kaki itu silahkan diutamakan pejalan kaki. Kemudian ingat batas kecepatan pada saat di jalan raya itu berapa. Kemudian juga paling utama adalah selalu siap dalam berkendara. Jadi baik itu siap fisik ya, kemudian siap mentalnya juga siap, kemudian tidak buru-buru, kemudian selamat sampai tujuan. Ya, karena memang kita sehari-hari menggunakan jalan raya. Jadi perlu diingat bahwasanya angka kecelakaan itu tinggi sekali. Jadi malu kemarin itu kita tahun 2020, 2021 itu pusing dengan COVID ya. Iya. Padahal angka COVID itu, angka kematiannya tidak sebanding dengan angka kematian di jalan raya. Angka kematian di jalan raya itu jauh lebih tinggi dibandingkan angka COVID. COVID ya Pak ya. Padahal itu kita tidak sadari. Iya, benar Sehingga banget. pesan saya yang sangat penting buat teman-teman mahasiswa itu betul-betul jaga keselamatan di jalan raya. Iya, benar. Jangan sampai menyesal nanti ya Pak ya. Wah, jangan sampai. Jangan sampai ya. Karena angka kecelakaan di Bantul aja sebesar itu ya Pak ya. 4 sampai 5 bisa dalam sehari itu ya Pak ya. Oke, mungkin itu kecelakaannya tuh itu di jam-jam berapa sih Pak rawannya? Paling banyak kecelakaan itu di jam pagi dan sore. Pagi dan sore. Jam ya. 6 sampai jam 9, jam 3 sampai jam 6. Jam berangkat kantor, jam berangkat sekolah, jam berangkat kuliah, dan juga jam pulangnya. Ya, betul. Bapak ya, betul sekali. Jadi mungkin kita sekarang harus lebih waspada ya, yang pulang kantor ya, yang berangkat pagi-pagi juga jangan buru-buru ya, pastinya jangan juga mudah untuk tersulut emosi, karena memang kalau di jalan raya tuh mungkin kalau udah macet kayak gitu ditambah panas ya Pak ya. Itu
itu memang kita cukup terpancing emosinya, mungkin sekarang lebih dikontrol gitu ya. Diniatin lagi, benar kata Pak Satya tadi, niat dulu ya, niatnya dikencengin. Kalau kita udah niat pasti kita nggak ada lagi yang namanya buru-buru, nggak ada lagi yang namanya emosi di jalanan gitu sobat muda dunia. Luar biasa banget Pak Satya, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Informasinya juga luar biasa banget Bapak. Semoga sukses terus untuk Polres Bantul. Semoga semakin jaya dan pastinya bisa mensosialisasi masyarakat Indonesia untuk safety riding yang lebih baik ke depannya. Amin gitu ya Pak ya. Oke, sebagai mahasiswa sobat muda, ini merupakan peran penting banget ya untuk kita mempromosikan safety riding untuk masyarakat Indonesia ya. Karena masa depan tuh ada di tangan kita semua ya Pak ya. Dan juga pastinya kita harus lebih proaktif lagi sebagai kaum yang terdidik ini untuk mengambil langkah preventif ya, untuk mengurangi angka kecelakaan berkendara dan berlalu lintas. Kalau gitu saatnya kita harus pamit undur diri Pak Satya. Ini mungkin closing terakhir ya Pak ya. Kalau biasanya tuh kita ada tagline Pak. Nah kalau misalnya tagline UMY Talk ini, kalau misalnya April bilang UMY Talk Season 3, Pak Satya boleh jawab. Dan teman-teman semua pastinya ya, inspirasi muda mendunia. Boleh Pak? Tangannya ada gimana nggak? Biasa aja Pak. Oke, mungkin lebih semangat aja. Oke, kita coba ya Pak ya. UMY Talk Season 3, inspirasi muda mendunia. Gitu. Mungkin boleh coba sekali lagi Pak? Oke. 1, 2, 3. UMY Talk Season 3, inspirasi muda mendunia. Sukses terus untuk Polres Bantul. Saya April dan juga Pak Satya pamit undur diri dari podcast kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat siang, sore, pagi ya sobat muda dunia. Terima kasih Pak Satya sekali lagi Pak.